Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP terlibat bentrok dengan warga saat melakukan penertiban bangunan yang diduga tidak memiliki izin di Jalan Kolam, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut, Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Warga yang geram terus menghadang Satpol PP hingga terjadi aksi saling dorong hingga pelemparan batu. Warga melakukan perlawanan karena penertiban bangunan dinilai tidak adil. Warga yang sudah menduduki lahan selama 29 tahun menuding pemerintah telah berkoalisi dengan mafia tanah. Warga juga melakukan pemblokiran jalan dengan membakar ban bekas. Akhirnya, untuk mengantisipasi kericuhan dan keributan, para petugas Satuan Polisi Pamong Praja mundur dan penertiban pun tidak dilanjutkan. Sementara itu, aksi saling dorong antar warga dengan petugas Pengadilan Negeri Kutacane tak terhindarkan. Puluhan warga menghalangi petugas yang mengeksekusi objek perkara rumah warga di Desa Kutacane Lama, Kecamatan Babu Salam, Kabupaten Aceh Tenggara. Bahkan nyaris terjadi bentrok dengan warga saat petugas masuk ke lokasi rumah. Seorang warga diduga sebagai provokator sempat diamankan petugas untuk meredam kericuhan. Petugas jurusita Pengadilan Kutacane akhirnya berhasil melakukan eksekusi tanpa perlawanan setelah puluhan personil kepolisian dan polisi militer mengendalikan situasi. Sementara di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, puluhan warga menolak proses eksekusi sebidang tanah yang sedang bermasalah dan berusaha mengadang ratusan personel gabungan polisi dan BRIMOB yang akan menuju lokasi. Blokade dilakukan dengan menumpukan kayu dan ban bekas di tengah jalan. Situasi yang memanas memaksa petugas melakukan tindakan tegas. Sejumlah warga yang diduga menjadi provokator langsung diamankan oleh petugas. Proses perlawanan warga akhirnya berakhir setelah pihak Pengadilan Negeri Polewali Mandar membacakan putusan eksekusi di tanah sengketa. Seluruh barang yang berada di dalam rumah milik tergugat dikeluarkan dan bangunan dihancurkan menggunakan alat berat. Situasi saat ini berangsur kondusif, namun penjagaan masih dilakukan untuk menghindari bentrokan susulan. Tim Liputan iNews melaporkan. Halo, selamat pagi. Welcome back to iNews Today. Sabrina, good morning. Good morning, Togi. Selamat pagi pemirsa di rumah. Gimana kabarnya pagi hari ini, Togi? Sedikit gloomy ya. Mungkin karena pas aku bangun itu kayak masih hujan di rumah. Ke kantor pun juga gerimis. Jadi kadang-kadang tuh bawahnya kalau seandainya ke kantor agak mendung tuh kayak gloomy ya. Gloomy ya. Yeah. Tapi hati enggak, Kak? Hati enggak. Kita harus tetap ceria gitu ya. Walaupun ya ceria. Memang cuaca di luar juga sekarang mendung, Togi. Iya, nah, ini waspada bagi pemirsa nih, cuaca buruk ya. Iya.
untuk membawa juga seperti payung, mungkin jas hujan, ya. Boots juga. Style. Go out with the style ya, walaupun hujan ya. Iya Dan dong. juga jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan, penting jaga kesehatan untuk mungkin minum air putih yang cukup, istirahat juga, dan juga vitaminnya seperti Betul, ini ya. betul. Ada informasi apa nih, Togi? Ada informasi juga kabarnya pemirsa nih, katanya ini beberapa jalan protokol di Jakarta nih katanya itu semakin meluas, semakin lebar. Kok bisa? Nah, tahu kan kawasan daerah Kuningan atau enggak mungkin di depan di Senayan itu ada tiang-tiang yang zaman dahulu itu belum dibongkar-bongkar. Kabarnya Sampai itu sekarang ya. tiang monorel yang dulu sempat mau dibangun yang nggak jadi, itu kabarnya itu akan mau dibersihkan. Yang mangkrak ya. Yes. Mangkraknya udah lama banget ya. Udah lama banget ya. Udah lama banget ya. Jadi kayak hiasan. Hiasan. Justru sebenarnya mengotori pemandangan. Iya. Baik, kita sabar dulu bisa gimana kabarnya. Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Senang sekali kami kembali hadir selama 1,5 jam ke depan untuk memberikan informasi penting, menarik, dan inspiratif untuk Anda. Bersama saya, Togi Sinaga. Dan saya Sabrina Asila. Inilah iNews Today selengkapnya. Pemirsa, petugas gabungan dari Polres Metro Jakarta Barat, TNI dan Satpol PP menggelar razia premanisme di salah satu kawasan pusat perbelanjaan di wilayah Tambora, Jakarta Barat. Ya, hasilnya belasan preman yang berkedok sebagai juru parkir liar diamankan karena kedapatan mematok tarif parkir Rp5.000. Petugas gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP mengamankan belasan preman berkedok juru parkir liar di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Para preman ini sangat meresahkan karena kerap melakukan pemberasan kepada pengunjung mal dengan modus menjadi juru parkir. Mereka juga membuka lahan parkir liar di sekitar mal tanpa izin dan kerap mengetok tarif parkir hingga Rp5.000 kepada para pengunjung. Pertama tentu saja dalam parkir kendaraan roda 2 itu adalah sebesar Rp2.000. Ini kadang-kadang mereka meminta lebih dan bahkan melakukan pemaksaan pada saat meminta uang parkir. Selanjutnya, para preman diamankan di Mapolsek Tambora untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Oh, saya baru tahu ya, kaosnya selama ini tuh dipatok sama juru parkir. Kaosnya mobil itu Rp5.000. Tapi kaosnya tadi kamu sempat sampaikan sebelumnya untuk motor Rp2.000. Mobil kira-kira berapa ya untuk parkirnya? Mobil kira-kira berapa ya? 3,5 kali ya, 3,5 ya. Tapi faktanya ada yang sampai Rp20.000 tuh. Yes, benar-benar. Nah, kita harus berhati-hati juga. Dan jika mungkin mengalami ini ya, mungkin pemerasan oleh juru parkir, itu bisa langsung lapor ke pihak kepolisian ya. Betul. Baik, misalnya polisi ini gencar menggelar operasi pemberantasan premanisme. Salah satunya di kawasan Rusunami, Cengkareng, Jakarta Barat, sejumlah preman berkedok petugas security yang melakukan pungli lahan area parkir di sekitar Rusunami diamankan petugas. Satu persatu preman berkedok petugas keamanan atau security ini diciduk petugas kepolisian Subnit Ranmor di Reskrimum Polda Metro Jaya di salah satu Rusunami kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. 9 orang terduga preman kemudian diamankan. Meski sempat ada yang menolak diamankan, namun petugas tetap mengamankan para terduga preman dan seorang pria yang menjadi koordinator. Masyarakat resah dengan keberadaan para oknum security yang menguasai area parkir dan ruko ini dengan melakukan pungutan liar selama bertahun-tahun di lahan Rusunami. Melakukan tindakan di situ karena ada laporan masyarakat yang diduga bahwa pelaku tersebut menguasai tanah atau halaman atau namanya ruko yang diduga bahwa dia menggunakan cara-cara premanisme. Artinya premanisme itu sebenarnya mereka tidak punya hak di sana. Selanjutnya, para terduga preman dibawa ke Polda Metro Jaya. Operasi Berantas Jaya 2025 ini akan terus digelar guna menekan aksi premanisme di masyarakat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.
Ya, kita beri apresiasi ya kepada kepolisian ya sudah menangkap ini para preman-preman yang sedang berkeliaran di Jakarta ya. Yang sedang acting ada juga, ada nggak mungkin ini ya mereka sedang ini ya lagi lomba-lomba pakai kostum ya. Ada yang juru parkir, ada tadi pakai security gitu. Apalagi kira-kira ya? Ormas, karena nggak semua ormas itu preman. Betul. Ya ada beberapa mungkin yang sudah tersangkut ya, tapi kita tidak mau menjeralkan bahwa semua ormas itu adalah preman di dalamnya. Betul, tapi karena preman ini sering banget berkedok atau acting, jadi ormas dan lain sebagainya, jadinya bisa disamaratakan gitu. Jadi orang-orang jadi takut gitu kan. Jangan takut karena ada polisi yang selalu menjaga kita semua. Dan saya ya, kamu ketawa aja kamu ya dari tadi ya. Baik Ustaz, sebuah truk kontainer ini hilang kendali dan menabrak mobil di depannya. Kecelakaan diduga akibat sopir yang sempat tertidur. Sebuah truk kontainer tiba-tiba melaju tak terkendali di kawasan perumahan Sentul City, Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Truk yang melaju kencang dari arah Sentul ke Karangtengah juga menabrak mobil yang berada di depannya. Sopir truk yang panik langsung membanting setir ke kiri. Akibatnya truk menjadi terguling dan menghantam tembok pembatas perumahan. Akibat kecelakaan ini, supir truk terjepit di dalam kabin. Karena supir diduga microslip pada saat mengendarai kendaraan truk tersebut, menyenggol atau mengenai R4 yang berada di depannya, lalu posisi supir mengambil setir banting ke kiri, maka terjadilah kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan posisi truk terguling. Setelah berhasil dievakuasi, korban langsung dievakuasi ke RSUD Cibinong. Penyebab kecelakaan diduga karena supir truk sempat tertidur. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyata, A-News melaporkan. Dua pejamret telepon genggam yang viral saat beraksi di Johar Baru, Jakarta Pusat akhirnya ditangkap. Ya, kedua pelaku mengaku nekat menjamret untuk mabuk-mabukan minuman keras. Tim Reserse Kriminal Polsek Johar Baru mendatangi rumah salah satu pelaku jambret di kawasan Tanah Tinggi, Johar Baru. Awalnya orang tua pelaku sempat tak percaya jika putranya terlibat dalam aksi penjambretan. Namun setelah melihat video rekaman CCTV, barulah petugas diizinkan masuk ke dalam rumah. Pelaku berinisial MI diringkus tanpa perlawanan saat tengah tertidur di dalam kamar. Petugas kemudian menangkap pelaku lainnya yang tengah asik nongkrong bersama temannya. Dari hasil pemeriksaan, ponsel korban telah dijual untuk mabuk-mabukan. Yang berhasil kami amankan dua orang yang memang pelakunya berboncengan kendaraan bermotor, ada dua itu. Pengakuan tersangka barangnya dijual kepada temannya. Yang temannya tersebut sudah kita kantongi namanya dan sampai saat ini masih dalam pengejaran. Sebelumnya viral aksi penjambretan di Jalan Biduri Pandan, Johar Baru. Korbannya adalah seorang wanita muda berusia 24 tahun, seorang penghuni indekos. Korban sempat jatuh tersungkur saat mengejar dan merebut tas yang akan dibawa kabur pelaku. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, A-News melaporkan. Nah, Togi, tadi kan kita sempat membahas ada ormas, preman berkedok ormas. Benar. Ini ada informasinya nih Togi nih. Di Tangerang Selatan, Banten, polisi menangkap puluhan preman berkedok ormas. Penangkapan berlangsung dramatis diwarnai sejumlah tembakan peringatan. Wow. Sejumlah tembakan peringatan dilepas polisi saat upaya penangkapan puluhan preman berkedok anggota ormas yang berupaya kabur di Rumah Sakit Umum Tangerang Selatan, Banten. Puluhan preman ini diamankan karena kerap kali melakukan pungutan liar di rumah sakit umum. Polisi bergerak menangkap mereka setelah adanya laporan dari masyarakat yang resah dengan aksi mereka di fasilitas kesehatan milik negara. Dalam aksinya, para pelaku meminta uang parkir di atas tarif normal. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti ratusan karcis parkir dan sejumlah uang tunai. Usai diamankan, selanjutnya para pelaku digelandang ke Mapolda Metro Jaya guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, A-News melaporkan.
Pemirsa, Subdit Resmo Polda Metro Jaya menangkap pelaku penjamretan terhadap ibu desainer Didit Maulana. Pelaku yang merupakan residivis kasus penjamretan ditangkap di kediamannya di Ciputat, Tangerang Selatan. Pelaku penjamretan kalung yang sempat viral beberapa waktu lalu ini tidak berkutik saat diamankan petugas dari Subdit Resmo Polda Metro Jaya. Pelaku diamankan ke rumahnya di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita motor yang digunakan untuk melakukan penjamretan. Dari hasil penyelidikan awal diketahui ini merupakan ketiga kalinya pelaku ditangkap dan berurusan dengan hukum. Kami mengamankan pelaku di kediamannya, di rumahnya, di daerah Desa Rawabuntu tersebut, di mana pelaku ini juga merupakan residivis dengan kasus yang sama sebanyak 3 kali, di mana memang pelaku ini pelaku tunggal dan spesialis mengambil kalung. Pada hari yang sama, pelaku sudah 2 kali, di mana sebelum dia berhasil mengambil atau mencuri kalung di Radio Dalam, dia mencoba untuk mencuri di daerah Grinjing, Jakarta Selatan. Namun berdasarkan pengakuan dari pelaku tidak berhasil. Adapun pelaku ini juga merupakan pelaku yang sama pada TKP di daerah Pamulang dengan korban juga merupakan seorang wanita, ibu-ibu di daerah Pamulang pada tanggal 25 April 2025. Ini juga merupakan pelaku yang sama dengan yang kita amankan. Penangkapan pelaku berawal dari laporan anak salah satu korban penjamretan, yakni seorang desainer ternama Indonesia, Didit Maulana. Menurut sang anak, korban menjadi korban jambret pelaku hingga mengalami luka bebar. Ya, jadi untuk ibu sendiri memar-memarnya masih ada, jadi kaki dan badannya itu juga masih biru-biru karena jatuhnya itu ya, dan terus di kepalanya juga masih memar karena langsung terhantam ke aspal dan berdarah gitu. Tapi alhamdulillah sekarang beliau sudah bisa olahraga lagi, walaupun juga kita masih batasi sekarang di rumah aja atau di tempat-tempat yang memang ada penjagaan yang memadai. Atas perbuatannya, pelaku kini kembali mendekam di balik jeruji penjara dengan ancaman pidana 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, A-News melaporkan. Aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas Cendrawasih di Papua berujung ricuh. Ya, polisi dan mahasiswa saling serang dan sebuah mobil polisi dibakar. Ini masa Uncen, mahasiswa Uncen aksi penurunan biaya UKT, SPP yang begitu naik drastis. Situasi memanas saat mahasiswa Universitas Cendrawasih berunjuk rasa menolak kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT di Jayapura, Papua. Aksi saling dorong dan saling serang antara mahasiswa dan aparat kepolisian yang berjaga pun terjadi. Jangan lebih dari itu tuntutan mahasiswa. Kalau tidak indahkan aspirasi, maka kita palan sampai 1 minggu, sampai rektor ambil kita punya aspirasi. Awalnya aksi berjalan dengan damai, namun kemudian bentrokan dengan aparat kepolisian terjadi hingga berujung ricuh. 3 personel polisi pun terluka akibat lemparan batu dan 1 mobil truk polisi dibakar massa. Dari aksi penyerangan dengan menggunakan batu dan juga beberapa material lain, mengakibatkan dari kami Polres Jayapura Kota 3 mengalami luka. Saat ini sudah di dalam penanganan Rumah Sakit Bayangkara, sama 1 unit material, 1 unit truk yang dibakar oleh massa. Untuk korban sejauh ini, Komandan, kondisinya sejauh ini? Korban ini dalam penanganan dokter. Yang tadi waktu pas dievakuasi masih dalam sadar. Terus untuk mahasiswa sendiri berapa yang diamankan? Untuk saat ini mahasiswa belum ada yang diamankan. Belum ada. Sambil nanti dilakukan identifikasi dengan dokumentasi yang sudah kami peroleh, yang sudah kami ambil pada saat aksi penyerangan kepada petugas. Belum ada mahasiswa dari masa aksi yang diamankan. Namun polisi akan melakukan identifikasi untuk aksi yang terjadi, baik untuk pelaku pembakaran mobil truk polisi dan pelemparan batu terhadap personil kepolisian.
Total ada 1.700 personil kepolisian dari Polresta Jayapura Kota melakukan pengamanan di sekitar lokasi. Dari Jayapura, Papua, Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah lebih dari 20 tahun mangkrak, akhirnya tiang monorail yang berada di Jalan HR Rasuna Said Kuningan, Jakarta akan dibongkar. Informasinya sesaat lagi di iNews Today. Terima kasih masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, jutaan produk impor ilegal asal China diamankan Kementerian Perdagangan RI dari sebuah gudang di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten. Nilai produk ditaksir mencapai 18 miliar 853 juta rupiah. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia kembali mengamankan jutaan barang impor ilegal asal Cina dari sebuah gudang penyimpanan di kawasan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Produk impor ilegal yang diamankan beragam, mulai dari perkakas tangan, peralatan listrik, elektronik, aksesoris dan pakaian, besi baja, dan produk turunan lainnya yang berada di dalam gudang penyimpanan milik PT ATI. Menteri Perdagangan Budi Santoso yang meninjau langsung lokasi penindakan menyebut jutaan produk impor ilegal ini menyalahi sejumlah aturan dan tak memenuhi persyaratan untuk izin edar di Indonesia. Jutaan produk impor ilegal ini diperjualbelikan melalui platform e-commerce TikTok. Total ada sebanyak 1.687.000 produk impor ilegal berbagai jenis asal Cina yang diamankan, dengan nilai jual sekitar 18 miliar 853 juta rupiah. Total yang diamankan ya sebanyak 1.687.047 pieces atau diperkirakan senilai 18 miliar 853 juta 531.107 rupiah. Ya, sebagai tindak lanjut atas barang-barang ini, maka kita akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk pelaku usaha atau importer ini. Selanjutnya, jutaan produk impor berbagai jenis yang berhasil diamankan ini akan dijadikan barang bukti untuk proses penyelidikan lebih lanjut kepada importir. Sementara produk yang telah beredar akan ditarik kembali. Dari Tangerang, Banten, Stephen Patinama, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 2 ton narkoba ditemukan dari kapal MT Sea Dragon Tarawa berbendera Indonesia di perairan utara Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Ya, 6 orang turut diamankan dalam kapal, yakni 2 warga negara Thailand dan 4 warga negara Indonesia. Ya, ini yang apa namanya? Ini kardus 1. Sebanyak 2 ton lebih sabu ditemukan petugas di dalam salah satu coolant tank terbungkus kardus di kapal Sea Dragon Tarawa berbendera Indonesia. Kapal ini diamankan tim gabungan dari Bea Cukai, BNN, dan TNI Angkatan Laut. Kapal diamankan saat melintas di perairan utara Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Selasa malam. Temuan awal sebanyak 40 dus narkoba diamankan petugas. Masing-masing dus berisikan narkoba seberat lebih dari 30 kg. Penghitungan jumlah sabu ini pun dilakukan hingga Kamis siang. Kapal ini membawa 6 kru, diantaranya 2 warga Thailand dan 4 warga Indonesia. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari instansi terkait mengenai peristiwa ini. Pemeriksaan masih terus dilakukan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang kurir narkoba di Payakumbuh, Sumatera Barat diringkus polisi yang menyamar sebagai pembeli. Dari tangan pelaku ditemukan 8 paket sabu siap edar. Bang, kawanan preman gua tunggu rumah tadi.
Aparat kepolisian menangkap seorang pria saat akan melakukan transaksi narkoba. Pria bernama Sandi ini tak menyadari pembeli adalah polisi yang menyamar. Penangkapan buronan bernama Diki disaksikan langsung oleh perangkat kelurahan setempat. Dalam penangkapan, polisi temukan 8 paket sabu siap edar di dalam saku celana tersangka. Setelah melakukan interogasi di lokasi penangkapan, polisi kemudian menggeledah rumah tersangka dan menemukan timbangan digital, alat hisap sabu, dan uang tunai hasil transaksi narkoba. Tersangka mengaku sabu tersebut diperoleh dari jaringan kaki tangan narkoba yang masih mendekam di penjara. Kita sudah mengamankan sebanyak 8 paket narkotika jenis sabu. Kemudian kita lakukan pengembangan ke rumah pelaku ini. Kita dapatkan lagi 1 buah timbangan untuk pengecer atau menimbang barang narkotika jenis sabu ini untuk diedarkan di wilayah Payakumbuh. Tersangka ditahan di Mapolres Payakumbuh. Polisi kemudian kembangkan kasus ini untuk membongkar jaringan peredaran narkoba yang lebih luas. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. 2 wanita ditangkap polisi karena menyelundupkan narkoba jenis sabu di Serang, Banten. Barang haram tersebut disembunyikan keduanya dalam pakaian dalam. Apa ini? Sabu. Apa ini? Sabu. Apa ini? Sabu. Tim Satres Narkoba Polres Serang menangkap sejumlah kurir narkoba yang mencoba menyelundupkan obat-obatan keras, tembakau gorila, dan 3 kg sabu ke Nusa Tenggara Barat. Mereka diamankan di sebuah kamar hotel di sekitar Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dari sejumlah pelaku yang diamankan, 2 diantaranya adalah wanita berinisial HD dan DR. Kedua wanita itu menyembunyikan sabu dalam pakaian dalam untuk mengelabui petugas. Dari hasil pemeriksaan, mereka mendapat upah 70 juta rupiah dari bandar barang haram yang diduga jaringan Malaysia. Keberadaannya ada di Malaysia. Pelaku berapa orang? Pelaku berapa orang? Untuk pelakunya 7 orang. Dari Agustus sampai dengan sekarang khusus sabu. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun penjara hingga hukuman mati. Dari Serang, Banten, Maesa Apriandi, iNews melaporkan. Kita beralih ke Jawa Barat. Pemirsa, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan ini mengamuk saat menyegel lahan bekas bangunan Palaguna Plaza. Farhan emosi karena area itu dipenuhi sampah dan kerap dijadikan tempat hiburan malam tidak berizin. Bongkar lagi sekarang. Siap. Bukan. Sekarang bongkar. Ya, ini pasti. Kamu melawan pemerintah? Enggak. Ya udah, turut. Bongkar sekarang. Pasti dibongkar. Siap. Ayolah. Ya. Iya nu ngarusak kota teh nu kieu ya. Siapa? Mau disebut perusahaan kota? Bukan, Pak. Bongkar sekarang. Pasti dibongkar. Ayeuna. Ya. Saya pengen lihat. Udah, bongkarlah itu. Ikut saya. Bongkar. Bongkar kabeh yuk. Ngotoran kota Bandung we hungkul. Aing nu disalahkan. Ngerti toh? Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengamuk saat menyegel lahan bekas bangunan Palaguna Plaza di Jalan Asia Afrika, Bandung, Jawa Barat. Farhan emosi ketika melihat lahan yang seharusnya diperuntukkan untuk area parkir dipergunakan untuk berbagai kegiatan yang melanggar aturan. Salah satunya arena hiburan malam tak berizin. Tidak hanya itu, lahan ini juga banyak tumpukan sampah hingga menimbulkan bau tak sedap. Apalagi di kawasan ini terdapat sumur Bandung yang merupakan sumber mata air bersejarah dan bagian dari cagar budaya. Jadi mulai hari ini daerah ini akan ditutup, disegel secara permanen. Kemudian sampai ada penindakan. Kita akan melakukan penindakan secara pidana, mau itu tindakan pidana atau enggak, kita lihat perkembangannya. Kemudian selama masa penyegelan ini kita akan perbaiki supaya ini tidak menjadi sumber penyakit. Hingga kini status kepemilikan lahan eks Palaguna Plaza masih belum jelas. Pemkot Bandung akan segera menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan masalah ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews melaporkan.
Sedikit kaget ya kalau saya lihat Kang Farhan mengamuk kayak gitu. Tapi kayaknya wajar ya kalau seandainya Kang Farhan ini tiba-tiba mengamuk karena ada alasannya ya. Yang tahunya itu harusnya itu lahan untuk tempat parkir, namun ada oknum menyalahgunakan lahan parkir itu mungkin tempat-tempat berjualan yang mungkin tidak berizin, right? Betul. Oknum ini ada di mana-mana ya, Togi ya. Iya. Berkedok apa lagi, Togi? Oknum ini. Nah, itu selalu ada aja ya. Iya, selalu ada aja ya. Tapi kita berharap pun juga ini ya, untuk mungkin kepala-kepala daerah pun juga melakukan hal yang sama. Mungkin harus turun ke lapangan, mungkin harus ini ya, bisa dibilang melihat situasinya langsung. Jangan di kantor terus saja. Harus turun, harus belusukan melihat. Mungkin ada daerah-daerah, ada tempat-tempat yang harus dibersihkan atau harus dibenahi ya. Betul. Kita ke informasi lain, Togi. Oke, pemirsa, setelah lebih dari 20 tahun mangkrak, akhirnya tiang monorail yang berada di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta akan dibongkar. Namun pembongkaran terkendala masalah hukum antara kontraktor dan pelaksana proyek. 20 tahun sudah tiang monorail yang berada di sepanjang Jalan HR Rasuna Said Kuningan ini berdiri. Sejak diresmikan pada tahun 2004, tiang monorail mangkrak hingga saat ini. Keberadaannya yang dinilai mengganggu estetika membuat Gubernur Jakarta Pramono Anung gerah. Pramono pun tegaskan akan membongkar tiang-tiang ini. Namun pembongkaran menunggu kasus hukum antara kontraktor dan pelaksana proyek selesai. Acaranya bulan Juni, nanti detailnya biar disampaikan oleh Bu Atika. Itu acara yang cukup besar, salah satu acara yang memang bagi pemerintah Jakarta merupakan acara yang harus diberikan atensi secara khusus. Bahkan Bu Atika mengusulkan bagaimana kalau di bawah planetarium ini ada acara kesenian, fashion show dan sebagainya. Saya bilang, Bu, silakan, kita support sepenuhnya karena memang tim ini akan menjadi tempat alternatif kegiatan bagi masyarakat umum di Jakarta. Itu yang ingin kami sampaikan. Terima kasih. Tadi mungkin bisa dijelaskan aspek permasalahan apa yang sehingga buat ini nggak bisa beroperasi. Jadi monorail berarti akan mau selesaikan. Jadi yang pertama untuk monorail dulu ya. Monorail itu kan sudah diganti dengan LRT. Sekarang tinggal tiang-tiangnya. Ini kan berhenti karena ada persoalan hukum pada waktu itu antara kontraktor, pelaksana, dan sebagainya. Bagi pemerintah Jakarta ini sangat mengganggu. Maka bukan monorailnya yang dilanjutkan, tetapi tiang-tiang yang tidak berfungsi itu akan diapakan? Apakah dibersihkan? Apakah dibuat apa? Tentunya harus ada keputusan untuk itu. Gak bisa kemudian dibiarkan begitu saja dari waktu ke waktu karena semua orang tidak mau berpikir, tidak mau susah, tidak mau menyentuh persoalan itu. Bagi saya pribadi, saya ingin menyelesaikan itu. Hingga saat ini ada 90 tiang monorail yang mangkrak sepanjang HR Rasuna Said hingga Asia Afrika Jakarta. Pembangunan monorail dimulai pada 2004 saat itu Presiden Megawati Soekarno Putri meresmikan tiang pancang pertama di Jalan Asia Afrika Senayan, Jakarta pada 14 Juni 2024. Saat itu gubernur dijabat oleh Sutioso. Namun seiring berjalannya waktu, proyek monorail terhenti lantaran investor proyek PT Jakarta Monorail tak mampu memenuhi syarat investasi, yaitu sebesar 144 juta US dollar. Tidak adanya kesepakatan biaya membuat proyek ini terhenti pada tahun 2011. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan bisa untuk informasi terkini kita sudah terhubung dengan Wenda Nura di Jalan HR Rasuna Said Kuningan, Jakarta. Ya, selamat pagi Wenda. Bagaimana tanggapan warga mengenai rencana pembongkaran tiang monorail? Halo, selamat pagi menjelang siang, Togi dan juga Sabrina. Memang proyek tiang monorail yang sudah mangkrak selama lebih dari 20 tahun ini cukup menimbulkan keresahan bagi warga, terutama untuk pengguna jalan. Bagaimana tidak, karena selain sempat memakan korban beberapa tahun yang lalu, tentu proyek monorail yang mangkrak ini yang sudah berjejer sepanjang Jalan Rasuna Said ini mengganggu keestetikan tata kota Jakarta. Jadi bisa dilihat, Sabrina, Togi dan juga pemirsa, di layar televisi Anda ini merupakan tiang-tiang monorail yang berjejer, dan berdasarkan informasinya ini ada sebanyak 90
tiang yang berjejer di sepanjang Jalan Rasuna Said ini, dan bisa dilihat di layar televisi Anda, tiang ini berjejer di tengah jalan, Sabrina, Togi, dan juga pemirsa, yang mana selain mengganggu keestetikan tata kota Jakarta, ini juga cukup membahayakan karena untuk pengendara yang baru pertama kali melewat ke Jalan Rasuna Said ini dan tidak fokus sedang berkendaranya, ini bisa saja, bukan tidak mungkin, mereka bisa saja untuk menabrak tiang-tiang di monorail ini. Dan Sabrina, Toki, dan juga pemirsa, tiang monorail ini sudah mangkrak selama lebih dari 20 tahun, yang mana proyeknya ini sudah dikerjakan selama dari tahun 2024 hingga tahun 2008. Namun proyek ini resmi diberhentikan pada tahun 2011. Dan Sabrina, Togi, dan juga pemirsa, belakangan ini ada informasi terbaru bahwa dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan membenahi proyek monorail yang sudah mangkrak ini. Dan untuk mengetahui warga apakah setuju atau tidak dengan dibenahinya proyek monorail ini, kita akan bertanya dengan salah satu warga ataupun pengguna jalan. Halo, selamat pagi menjelang siang, Mas. Ya, Mas, maaf, dengan Mas siapa? Hartono. Oke, Mas, gimana nih Mas melihat proyek monorail yang tiang-tiang monorail ini yang ada di sepanjang Jalan Rasuna Said ini, tanggapannya gimana, Mas? Jadi mau dibongkar atau bagaimana? Tanggapan dulu deh dari Masnya, ini melihat tiang-tiang ini seperti apa? Oh, untuk tiang-tiang ini sangat mengganggu banget ya, dari segi pemandangan, dari segi penyempitan jalan itu sangat berbahaya juga karena untuk lalu lintas ya. Jadi mengganggu pemandangan dan sangat membahayakan. Tapi Masnya sendiri pernah ngalamin dampak negatif dari tiang monorail ini, nggak seperti pernah nabrak atau mungkin seperti apa? Iya, terkadang kita tuh lagi naik motor gitu, kadang-kadang kaget gitu, tiba-tiba ada tiang gitu, karena kan jalan macet agak sempit gitu. Ya, jadi memang cukup membahayakan juga ya, Mas. Nah, ini kan ada rencana nih dari Gubernur Pramono Anung untuk tiang-tiang ini nantinya akan dibenahi. Nah, gimana tanggapan dari Mas? Bagus banget ya, kalau bisa sih harusnya dari dulu ya tiang-tiang ini tuh dibongkar atau dibenahi ya, karena itu tadi mengganggu pemandangan dan mengganggu penyempitan jalan. Kalau seandainya nggak dibongkar pun, kalau bisa dipasangin LED iklan atau spanduk, banner gitu, jadi biar lebih kelihatan estetik gitu kan. Oke, baik, terima kasih Mas atas waktunya. Ya, jadi seperti itu, Togi, Sabrina, dan juga pemirsa. Jadi memang tentunya warga setuju untuk dibenahi tiang monorail yang ada di sepanjang Jalan Rasuna Said ini. Dan mari kita nantikan seperti apa nantinya rencana dari Gubernur Pramono Anung ini. Apakah tiang-tiang monorail ini akan dibongkar atau dibenahi menjadi tiang yang lebih estetik mungkin? Mari kita nantikan nanti pelaksananya akan seperti apa. Kembali ke Anda, Togi dan Sabrina. Terima kasih Wenda Nur atas informasinya, melaporkan langsung dari Kuningan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Ya, itu tanggapan dari ini ya, beberapa ada satu dari warga yang menanggapi terkait dengan rencananya. Betul. Ini Gubernur Jakarta ini akan membongkar tiang monorail itu ya. Kita berharap pun juga benar secepatnya bisa dibongkar. Betul. Tapi jalannya jangan diluaskan, mungkin bisa diisi dengan pohon, tanaman-tanaman gitu. Jadi semakin hijau Jakarta. Betul ya. Sekali, dan semakin asri. Benar. Menyerap polusi. Baik, Misa, seorang nenek berusia 92 tahun harus menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali karena kasus pemalsuan silsilah. Jangan kemana-mana pemirsa, News Today akan segera kembali. Terima kasih masih bersama kami di News Today pemirsa. Puluhan rumah di Kota Bengkulu rusak berat akibat guncangan gempa 6,3 magnitudo yang terjadi dini hari tadi. Ya, hingga kini petugas BPBD masih melakukan pendataan korban. Terparah terdampak gempa. Akibat gempa, puluhan rumah warga rusak.
Sementara di perumahan Rafflesia, ini ada sekitar 35 rumah rusak berat dan rusak ringan. Warga masih berupaya membersihkan puing-puing bangunan dan perabotan rumah yang tertimbun material bangunan yang roboh. Ya, mayoritas warga saat kejadian sedang tertidur lelap. Sementara itu dari data Basarnas Bengkulu, belum ada laporan korban jiwa akibat gempa. Namun, Basarnas ini bersama pihak terkait ini masih melakukan pendataan dan menunggu laporan dari sejumlah wilayah lainnya di Provinsi Bengkulu. Gempa berkekuatan 6,3 magnitudo mengguncang Provinsi Bengkulu pada pukul 2 dini hari yang berpusat di barat daya Kota Bengkulu. Kejadian itu sekitar jam 2 malam. Dan kami langsung panik kan, langsung keluar. Nggak tahu, sempat terjebak di dalam sebenarnya kan, nggak bisa keluar lagi. Ada yang luka-luka, Pak? Ada sih dikit, orang rumah tuh kena kepala. Kena kepala? Iya, kami luka-luka dikit baik. Tapi nggak dirawat ya, Pak? Nggak usah. Untuk rumah apa aja yang hancur? Sampai semua ya, Pak? Ya inilah total kalau rumahnya. Apa yang terjadi di wilayah Provinsi Bengkulu, tepatnya di Kota Bengkulu, dan saat ini kami berada di Kelurahan Betungan. Perumahan Rafflesia Asri melaporkan bahwa akibat gempa 6,3 skala Richter yang terjadi di Provinsi Bengkulu menyebabkan sekitar 35 rusak, dan alhamdulillah hingga hari ini tidak ada warga atau masyarakat yang tertimpa akibat runtuhnya. Dan untuk mengetahui situasi terkini pasca gempa di Bengkulu, kita sudah terhubung dengan Endro Dwirawan di Kelurahan Betungan, Bengkulu. Ya, selamat pagi menjelang siang Endro, bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah mungkin rumah-rumah ini ada yang rusak atau mungkin ada korban jiwa? Ya, baik rekan Togi dan Sabrina, saat ini saya berada di Kelurahan Betungan, Kota Bengkulu. Ini merupakan lokasi yang sejauh ini terparah, banyak kerusakan rumah di sini. Sejauh ini ada 35 rumah yang terdata mengalami rusak berat. Sebagian warga saat ini masih membersihkan puing-puing dari rumah mereka yang roboh. Dan mereka untuk sementara harus pindah ke rumah kerabat atau tetangga terdekat. Namun dari laporan sejauh ini belum ada korban jiwa, hanya ada korban luka ringan tertimpa bahan bangunan saat kejadian tersebut. Demikian rekan Togi dan Sabrina. Ya, Endro, ini terkait dengan tadi ada korban yang luka ringan. Mereka ini dibawa kemana, Endro? Jauh ini hanya dirawat di rumah masing-masing atau di rumah tetangga. Lalu bagaimana proses evakuasi saat ini di sana, Endro? Ya, saat ini petugas gabungan dari Basarnas, BPBD, TNI Polri sudah berada di lokasi membantu warga untuk mengevakuasi barang dan memberikan bantuan berupa sembako untuk sementara. Ya, Endro, mungkin bisa diperlihatkan ke kita semua pemirsa iNews ini mungkin situasi terkini di sana dan menggambarkan bagaimana kondisi rumah-rumah di belakang Anda ini mungkin. Ya, ini contoh di belakang rumah saya ini rumah yang kondisinya roboh total. Ya, tampak semua dindingnya ini udah roboh. Ada berapa rumah yang rusak seperti ini, Endro, di sekitaran Anda? Kalau untuk rusak berat, ada sekitar 15 rumah yang terdata. Lebihnya hanya kerusakan ringan. Oke, itu terlihat ini banyak warga yang keluar. Apakah mereka ini mengevakuasi dari luar rumah atau itu ada tim SAR juga yang sedang berjaga-jaga? Ya, ada tim SAR juga yang membantu mengevakuasi barang-barang milik warga. Warga sendiri yang rumahnya rusak masih berkumpul di sekitar sini dekat rumah tetangga yang kondisi tidak terdampak gempa. Lalu kemana warga yang rumahnya rusak ini tinggal sementara, Endro? Ya, sementara para warga yang mengalami kerusakan masih menunggu di depan rumah tetangga yang tidak terdampak maupun di rumah kerabat terdekat, rekan Sabrina. Apakah sudah ada bantuan dari pemerintah daerah setempat? Ya, dari pantauan ini udah ada
didirikan posko darurat dan bantuan menyusul berdatangan ini. Ya, Endro, apakah ada pemerintah setempat ini sudah membangun mungkin posko pengungsian atau mungkin darurat di mana warga bisa tinggal ketika rumah mereka ini terlihat ini bahaya sekali untuk ditinggal? Ya, ini baru akan didirikan tenda besar mungkin untuk dapur umum dan untuk menampung warga untuk sementara. Ya, Endro, ada berapa kakak ini yang kena musibah ini? Kalau di ini ada 2 RT, sekitar 100 rumah ada di 2 RT ini. Oke. Endro, ini mungkin kita mau tahu apakah mungkin ada informasi terkait mungkin ada gempa susulan kah atau tidak, atau mungkin sudah aman saat ini? Oh, ya ini dari rilis BMKG untuk sementara belum ada gempa susulan hingga pagi ini. Namun bagi warga tetap diminta untuk waspada dan tidak terpancing dengan isu atau berita yang tidak benar terkait gempa ini. Ya, begitu kan Togi. Endro, mungkin bisa wawancara warga di sana, mungkin kita bisa menceritakan ketika mereka merasakan gempa di sana, apa yang mereka rasakan selain takut atau panik? Ya Bang, ini saya masih mencari warga. Warga dulu. Ya. Bang, bisa wawancara dikit Bang? Dari aja, Bang. Ya, ini saya sudah bersama salah satu warga. Dengan Bang siapa Bang? Denny. Ya. Ini Bang udah Bang, Bang Denny. Dengan Bang Denny salah satu warga. Bang, bisa diceritakan Bang saat kejadian itu seperti apa Bang? Kejadian itu sekitar jam 2.50. Ya, 2.50 jam 3. Ya kami pada titik Lawang, dampaknya yang besarnya di SD kami 50 kan. Iya. Hampir 4 rumah terkena semua dampak. Ini apa warga mengungsi atau seperti apa yang benar-benar? Hampir kebanyakan mengungsi di pinggir jalan. Di pinggir jalan ya. Ini Bang, apa ada yang luka-luka nggak jauh ini? Ada Bang, termasuk istri saya Bang. Istri saya mengalami luka. Kerusakan rumah lah. Itu dirawat atau sudah? Nggak dirawat. Kalau kamu itu kondisi rumah saat ini seperti apa Pak? Kalau rumah saya rata-rata patah. Ya, untuk menghuninya itu kita berani. Untuk rumah saya, yang lain yang samping rumah saya, keluar pada rumah saya ambruknya. Sekarang sejauh ini ada bantuan? Udah bantuan atau belum bantuan? Harapan kita nanti seperti apa? Ya, harapan kami dan besok nengok kondisi kami itu warga kami. Batas kepala karena tebing layarnya ambruk. Untuk kalau kena hujan bisa masuk lagi kan. Kalau misalkan ada. Tapi untuk data bantuan sudah tinggal menunggu aja. Baik, rekan Togi dan Sabrina, wawancara saya bersama warga tadi. Baik, Endro, mungkin bisa diperlihatkan kita semua, mungkin bisa bergerak menuju ke tempat lain agar kita bisa melihat situasi terkini. Ini mungkin ada kerumunan di mana warga itu sedang melihat apa itu. Ya, ini ada di tim SAR Basarnas dan TNI masih bersiaga di sekitar lokasi. Warga juga masih berkumpul di depan rumah masing-masing ini karena rumah mereka. Ya, Endro, apakah ada mungkin petugas Basarnas yang bisa kita wawancara, mungkin ceritakan mungkin apa selanjutnya langkah dari tim SAR atau enggak TNI ini akan membantu warga yang terdampak dari gempa? Baik. Baik, terima kasih. Hendro Endrawan. Ya. Terima kasih atas laporan Anda dari Kota Bengkulu. Baik rekan Sabrina dan rekan Togi. Ya.
Baik, terima kasih Endro Endrawan melaporkan langsung dari Kota Bengkulu. Selamat bertugas kembali dan hati-hati. Ya, terima kasih. Ya, itu informasi terkini terkait dengan gempa di 6,3 tampak di ini ya, di Bengkulu. Kita berharap tim SAR gabungan ini bisa membantu para korban dari ini ya. Tadi kan ada banyak rumah yang rusak parah, mungkin diperlukan makanan atau enggak. Tadi juga warga mengatakan bahwa belum ada bantuan ternyata. Ya, kita berharap pemerintah setempat pun bisa segera cepat membantu warga di sana ya. Baik, kita informasi lain pemirsa. Seorang nenek berusia 92 tahun harus menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Nenek tersebut menjadi terdakwa bersama 16 orang lainnya atas kasus pemalsuan silsilah. Ninyoman Reje, nenek berusia 92 tahun harus menggunakan kursi roda saat menjalani persidangan kedua di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Nenek tersebut bersama 16 terdakwa lainnya yang masih merupakan kerabat hadir dalam persidangan dengan agenda eksepsi penasihat hukum dalam perkara pemalsuan silsilah keluarga demi memperoleh warisan. Tim penasihat hukum para terdakwa meminta kepada majelis hakim untuk membebaskan para terdakwa dari dakwaan karena perkara silsilah keluarga masuk dalam peradilan perdata. Agenda persidangan akan dilanjutkan pada Selasa pekan depan dengan agenda tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi penasihat hukum terdakwa. Pemalsuan itu terkait dengan, kalau dilihat dari pasal itu pemalsuan surat dan juga menghilangkan asal-usul sebagaimana diatur dalam pasal 277 KUHP. Kalau nenek Reja dia tidak pernah ditahan, dia tetap menjadi tahanan rumah. Ninyoman Reja bersama 16 terdakwa lainnya telah menjalani sidang perdana perkara pemalsuan silsilah keluarga pada Kamis 15 Mei lalu. 17 terdakwa tersebut diduga telah bersepakat untuk melakukan pemalsuan dokumen silsilah keluarga demi memperoleh warisan milik mendiang Iriek. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, A-News melaporkan. Pemirsa, Bareskrim Mabes Polri menyatakan bahwa ijazah strata 1 UGM milik Joko Widodo asli. Ya, hal itu disimpulkan usai polisi meneliti ijazah Jokowi di laboratorium forensik. Bareskrim Mabes Polri menyatakan ijazah S1 Universitas Gadjah Mada milik Joko Widodo asli. Hasil tersebut diperoleh usai penyelidik Bareskrim mendapatkan dokumen asli ijazah dengan nomor 1120 atas nama Joko Widodo. Tim penyelidik juga telah melakukan uji laboratorium dengan memeriksa kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta, tulisan tangan, hingga cap stempel yang tertera di ijazah tersebut. Bareskrim mengklaim hasil tersebut memperkuat keaslian ijazah Joko Widodo. Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor. Dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik. Dari fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penyelidikan, Bareskrim menyimpulkan bahwa Joko Widodo memenuhi syarat kelulusan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dengan kepemilikan ijazah asli. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, ahli ginjal masih meragukan keaslian ijazah Jokowi dan meminta untuk diuji kembali. Sementara pengacara Jokowi berpegang pada keterangan polisi. Meski Bareskrim Polri telah menyatakan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo asli, ahli digital forensik sekaligus terlapor Rismon Hasiholan Sianipar masih menyaksikan keaslian ijazah Presiden ke-7 tersebut.
Rismon menyebut polisi bukan melakukan otentifikasi, tapi identifikasi dengan membandingkan dengan yang lain. Rismon juga mempertanyakan alasan polisi tidak menunjukkan ijazah asli Jokowi saat menggelar konferensi pers. Jadi pada saat menguji keidentikan tersebut, kita harus memastikan juga akhirnya mengotentikasi juga referensi yang digunakan, ya kan? Seharusnya yang kita inginkan adalah uji otentikasi terhadap barang uji yang dilakukan, yang disita gitu loh. Dan sampai detik ini juga kita tidak pernah melihat bahwa laboratorium pada saat tadi juga pengumuman tadi bahwa bentuk analog atau bentuk fisik dari bahan ujinya itu tidak pernah ditunjukkan kepada kita. Nah ini hari ini itu membuktikan keidentikan, sementara referensi itu juga yang perlu diuji otentikasinya. Sementara itu kuasa hukum Jokowi mengatakan tetap akan berpegang pada hasil penyelidikan polisi. Sebab menurutnya hal tersebut sudah dilakukan secara profesional meski tidak semua pihak akan menerima. Menurut saya lembaga independen seperti Mabes Polri tentunya akan bekerja sesuai SOP yang berlaku di dunia forensik, tidak hanya negara Indonesia tapi juga internasional. Nah, lalu kedua, ya kalau kami memang dari awal sudah menduga ya, ditunjukkan ijazah pun juga pasti dipersoalkan. Sekarang kita serahkan kepada lembaga ketiga nih, kan Polri ini lembaga ketiga, ya kami menyatakan asli, Pak Rismon dan kawan-kawan menyatakan palsu, maka harus ada pihak ketiga kan. Nah, sekarang Polri sudah bekerja independen, dituduh tidak profesional. Nanti kita bawa ke pengadilan juga sama juga. Semua akan dituduh tidak profesional sepanjang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Jadi ya, buat saya tidak akan mengikuti gendang yang terus dimainkan. Kami tetap bekerja sesuai hukum ketentuan. Semua memiliki SOP dan semua juga harus bertanggung jawab atas pekerjaan-pekerjaan profesional yang dilakukan tiap-tiap institusi hukum. Jokowi sebelumnya mendatangi Bareskrim Polri. Kedatangan tersebut untuk mengambil ijazah yang sebelumnya telah diserahkan ke Polri. Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang perdana gugatan perdata terhadap Universitas Gadjah Mada terkait ijazah Joko Widodo terpaksa ditunda. Ya, penundaan karena kehadiran dari pihak ketiga selaku penggugat intervensi. Pengadilan Negeri Sleman menggelar sidang perdana gugatan perdata terhadap Universitas Gadjah Mada atas ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo Kamis pagi. Majelis Hakim menghadirkan pihak penggugat yaitu advokat asal Makassar Komarudin dan perwakilan pihak tergugat dari Universitas Gadjah Mada. Namun sidang perdana yang seharusnya berlanjut ke proses mediasi ini terpaksa ditunda karena kehadiran pihak ketiga selaku penggugat intervensi. Pihak ketiga tersebut belum mengajukan surat permohonan dan baru membawa surat kuasa. Maka Majelis Hakim menyatakan persidangan pada hari ini menyatakan cukup dan akan dibuka kembali, yaitu pada hari Rabu tanggal 28 untuk agenda adanya intervensi ya. Dalam gugatan ini UGM dituntut membayar kerugian material sebesar 69 triliun rupiah karena pihaknya dinilai bungkam atas kegaduhan ijazah Jokowi. Padahal polemik ini dinilai berpengaruh terhadap kestabilan ekonomi Republik Indonesia. Gugatan kita itu ada meminta diperlihatkan nama-nama calon mahasiswa tahun 7980 dan kemudian siapa saja yang lulus, dan kemudian kartu rencana studinya, kemudian kita minta dihadirkan 5 skripsi yang lulus tahun 85 yang satu detik dengan Jokowi, kemudian 5 ijazah. Persidangan akan dilanjutkan pada Rabu 28 Mei 2025 mendatang dengan agenda permohonan pihak intervensi. Dari Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Seorang siswi korban pelecehan seksual oleh oknum guru di salah satu SMP negeri di Depok melapor ke polisi. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.
Ya, terima kasih masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, laporan Ridwan Kamil terhadap Lisa Mariana naik ke tahap penyidikan. Polisi akan memeriksa pihak-pihak yang diduga memiliki hubungan dengan kasus Ridwan Kamil tersebut. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Himawan Bayu Aji mengatakan, laporan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terhadap Lisa Mariana sudah naik tahap penyidikan. Himawan mengatakan penyidik sudah memeriksa 6 saksi. Ia pun mengaku penyidik akan melakukan pemeriksaan dalam waktu dekat yang melibatkan mantan wali kota Bandung ini. 6 saksi sudah dilakukan pemeriksaan sementara. Ya, nanti ini masih berlanjut. Apakah benar kasusnya sudah naik tahap penyidikan, Pak? Padir izin Padir. Sudah status penyidikan. Ya. Oke, sementara itu ya. Apakah Lisa Mariana sudah diperiksa, Pak? Ya, Pak, Lisa Mariana sudah apakah salah satu, Pak? Dalam waktu dekat nanti akan dilakukan pemeriksaan kepada semua yang berhubungan dengan case ini. Pak, tapi apa sih Pak alasannya sampai sekarang Lisa Mariana belum Ya, nanti dari hasil penyidikan Pak bisa. Ya. Sebelumnya, wanita bernama Lisa Mariana mengunggah tangkapan layar percakapan pribadinya dengan seseorang yang diduga Ridwan Kamil pada 26 Maret 2025. Dalam unggahan tersebut, Lisa berusaha menghubungi orang yang diduga sebagai Ridwan Kamil dan mengeklaim mengandung anaknya. Hal itu memicu persepsi perselingkuhan antara Ridwan Kamil dan Lisa yang menjadi awal mula dugaan pencemaran nama baik Ridwan Kamil. Ridwan Kamil pun mengklarifikasi bahwa permasalahannya dengan Lisa sudah selesai 4 tahun lalu dengan bukti akurat tidak terbantah. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lain, pemirsa, seorang siswi korban pelecehan seksual oleh oknum guru di salah satu SMP negeri di Depok melapor ke polisi. Ya, laporan ini merupakan tindak lanjut dari viralnya video percakapan antara korban dengan pelaku yang melakukan pelecehan verbal. Seorang siswi korban pelecehan seksual oleh gurunya di salah satu SMP di Depok, Jawa Barat melapor ke Polres Metro Depok. Dengan didampingi sang ibu dan keluarganya, korban mendatangi polisi. Dugaan pelecehan seksual yang melibatkan oknum guru SMP itu mencuat ke publik setelah seorang ibu dari salah satu korban berinisial LS angkat bicara. Menurut LS, anaknya mengalami pelecehan verbal dari salah satu guru sekitar 2 bulan lalu. LS menilai tindakan guru tersebut sudah melewati batas dan berdampak buruk bagi psikologis anaknya. Tidak tahu sebenarnya kalau dari pihak sekolah tidak ada omongan gitu. Jadi mungkin pas aku konfirmasi ke pihak sekolah, karena kenapa tidak diberitahu orang tuanya, karena si anak ini bilang ke pihak sekolah bahwa tidak boleh dikasih tahu orang tuanya gitu. Dari pengakuan anaknya, LS menyebut bahwa korban sebenarnya lebih dari 1 orang, namun hanya anaknya yang berani bicara. Sementara itu pihak sekolah menyebut baru mengetahui 1 orang korban pelecehan oleh guru. Pak Ira ini mengaku benar? Tidak melakukan tindakan itu, hanya tindakan verbal. Iya, tapi benar. Kata-kata yang itu pun dipancing oleh anak. Tapi benar Bu kejadian itu. Seperti itu. Jadi karena dipancing oleh anak, bapak ini terbawa. Saya terbawa Bu, saya terbawa benar-benar, saya terbawa. Bu, tapi ini ada 7 siswa loh Bu, apakah 7 siswa itu yang mohon izin, yang saya ketahui hanya 1 siswa. Yang 7 siswa lainnya saya tidak tahu. Orang tua korban berharap agar adanya investigasi menyeluruh oleh Dinas Pendidikan dan pihak kepolisian. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus pencabulan juga terjadi di sebuah SMK di Tangerang Selatan, Banten, di mana salah satu siswa dikeluarkan dari sekolah karena diduga mencabuli adik sekolahnya. Orang tua korban dan para siswa mendesak pelaku segera ditangkap polisi untuk diproses hukum. Para siswa di sebuah SMK di Tangerang Selatan, Banten menggelar aksi mendesak kasus dugaan pencabulan di sekolah mereka diusut tuntas.
Aksi ini merupakan bentuk solidaritas kepada 6 korban yang diduga dilecehkan kakak kelasnya di sekolah. Pihak sekolah langsung menggelar mediasi yang disaksikan pihak kepolisian, TNI, serta Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Sementara itu pelaku sudah dikeluarkan dari sekolah. Kuasa hukum para korban mendesak polisi segera menangkap pelaku untuk diproses hukum. Mei itu sudah masuki penyidikan gitu ya. Ini artinya ada tindak pidana yang betul terjadi kekerasan seksual. Hanya saja belum ditentukan siapa pelakunya gitu ya. Nah di tanggal 16 terlapor itu sudah dilakukan pemeriksaan gitu ya. Tapi sampai saat ini belum dilakukan penahanan. Para korban yang saat ini sudah kembali sekolah mengaku masih trauma atas pelecehan seksual yang dialaminya. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa di kantor Bawaslu Bengkulu Selatan berujung ricuh. Ya, massa yang memaksa masuk terlibat saling dorong dengan polisi. Bentrok antara polisi dengan pengunjuk rasa tidak terhindarkan di kantor Bawaslu Bengkulu Selatan, Bengkulu. Awalnya pengunjuk rasa yang merupakan simpatisan salah satu pasangan calon Bupati Bengkulu Selatan memaksa masuk ke kantor Bawaslu namun dicegah polisi. Massa yang marah lalu melempari polisi dengan batu. Karena situasi yang semakin tidak terkendali, polisi mengeluarkan paksa unjuk rasa menggunakan mobil meriam air. Dalam aksi ini, pengunjuk rasa menuntut kejelasan terkait dugaan rekayasa kasus penangkapan calon wakil Bupati Ir Sumirat yang diduga dilakukan pasangan nomor urut 3. Sebenarnya sudah berapa kali datang ke Bawaslu? Sudah 8 kali datang ke Bawaslu. Bawaslu tidak mengedepankan independensi mereka, tidak mengedepankan profesionalitas mereka, sehingga melakukan kebohongan terus terhadap publik. Sejumlah peserta aksi terluka hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Meski sempat mencekam, situasi di Bengkulu Selatan kini sudah terkendali. Dari Bengkulu Selatan, Bengkulu, Endro Dirawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Masjid Qiblatain dengan 2 kiblat yang ada di Madinah menjadi saksi bisu sejarah umat Islam. Informasi lengkapnya sesaat lagi. لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pemirsa, pelayanan khusus bagi jemaah lansia dan disabilitas bisa terwujud tidak terlepas dari jasa para tangan mulia. Ya, Siti Maria Ulfa salah satunya sosok perempuan tangguh melayani para jemaah calon haji khususnya layanan lansia dan disabilitas dengan penuh kasih dan kepedulian sebagai petugas haji. Di balik kelancaran perjalanan jemaah calon haji lansia dan disabilitas,
ada peran sejumlah petugas yang bekerja tanpa lelah. Satu di antaranya ialah Siti Maria Ulfa yang tahun ini bertugas di sektor layanan khusus lansia dan disabilitas. Berkat tangan-tangan mulia bekerja dengan hati tersebut, para jemaah khususnya lansia dan disabilitas bisa melaksanakan rangkaian beribadah dengan rasa aman dan nyaman. Situasi yang cukup menyita perhatian saat rombongan jemaah bergerak dari Madinah menuju Mekah. Dengan sigap dan cekatan, Maria melayani sejumlah laporan jemaah yang membutuhkan bantuan. Motivasi utamanya adalah mengharap ridho Allah SWT. Bagi Maria, petugas haji bukan sekedar pekerjaan, namun panggilan hati. Ia memahami ibadah haji adalah momen yang sangat berarti terutama bagi lansia dan disabilitas. Terpanggilnya kita sebagai ini tugas kita gitu. Kita di sini kan disuruh bertugas ngelayanin. Masuk kita malah nggak ngelayanin, itu rasa hatinya kan nggak bisa ngerawat saya di kampung gitu kan. Tapi saya kan di sini ketemu ya harus saya bantu gitu. Ya saya bantu gitu kan. Berbakti kepada orang tua saya. Di tengah ribuan jemaah, Maria Ulfa menjadi cahaya kecil yang mampu memberikan rasa aman bagi mereka yang membutuhkan. Petugas haji membuktikan bahwa kasih dan kepedulian bisa jadi jalan ibadah yang menjadi berkah bersama. Dari Madinah, Arab Saudi, Kiki Irfan melaporkan. Pemirsa, Masjid Qiblatain dengan 2 kiblat yang ada di Madinah menjadi saksi bisu sejarah umat Islam. Ya, bukan sekedar tempat ibadah, namun juga menjadi saksi ketika arah kiblat umat Islam berpindah dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah. Inilah Masjid Qiblatain yang berada di sudut kota Madinah. Selain bangunannya yang megah, masjid yang memiliki arti 2 kiblat ini juga menyimpan jejak penting dalam sejarah Islam. Dinamakan Qiblatain atau 2 kiblat karena masjid ini menjadi saksi bisu momen bersejarah ketika arah kiblat umat Islam berpindah dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah yang ada di Mekah. Peristiwa itu terjadi saat Rasulullah sedang memimpin sholat zuhur di masjid ini. Di tengah sholat, Rasul pun menerima wahyu dan langsung mengubah arah kiblat ke Ka'bah. Perubahan arah kiblat ini menjadi simbol penting bagi identitas umat Islam hingga saat ini. Masjid ini terletak di Kubah sekitar 7 km dari Masjid Nabawi dan merupakan salah satu masjid tertua yang dibangun pada masa Nabi Muhammad SAW. Kini Masjid Qiblatain menjadi salah satu destinasi ziarah utama bagi para jemaah umroh maupun haji. Dengan arsitektur modern yang tetap mempertahankan nilai sejarah, masjid ini mampu menampung lebih dari 2.000 jemaah. Dari kota Madinah, Arab Saudi, Kiki Irfan, iNews melaporkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyumbang 8 ekor sapi kurban untuk warga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sapi-sapi dengan harga ratusan juta rupiah tersebut mendapat perawatan istimewa. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today hari ini. Temukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews Siang bersama rekan Syafaat di studio dan Togi Sinaga. Yes. Saya Sabrina Asila. Dan saya Togi Sinaga, pamit undur diri. Have a great weekend. Bye-bye. Dua sapi jenis limusin ini adalah hewan kurban pilihan Presiden Prabowo Subianto. Rencananya, sapi dengan bobot 1 ton 101 kg dan 1 ton 17 kg ini akan disumbangkan untuk warga kurang mampu di Bangka Selatan dan Kota Pangkal Pinang.
Setelah dibeli Presiden dengan harga 230 juta rupiah, 2 sapi jumbo ini diperlakukan istimewa. Kandang selalu bersih, dijaga petugas 24 jam, diberikan pakan segar bervitamin, serta dinas terkait rutin memeriksa kesehatan sapi-sapi ini. Agar sapi tetap sehat selama masa perawatan sebelum dikirim ke masing-masing kabupaten kota untuk dikorbankan di Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Rutin. Tapi tahun ini 2 ekor. Tahun sebelumnya 1 ekor kita dapat. Di bobot seton 100 juga. Kalau dimandiinnya sehari berapa kali? Mandiin kami sehari itu 2, pagi sama sore. Biar badannya itu seger dan fresh. Biar dia nggak panas. Cuaca lagi panas, kecuali kayak cuaca hujan, kita mandinya sore gitu. Tergantung cuaca. Rencananya, sapi akan dibawa ke tempat pemotongan sehari sebelum Hari Raya Kurban dilaksanakan. Tahun ini, Provinsi Bangka Belitung mendapatkan 8 ekor sapi dari Presiden Prabowo Subianto yang nantinya akan dibagi ke setiap kabupaten kota di Bangka Belitung. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan.